dai yang berbahagia dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan Nabi juga bersabda, ahlul Quran, ahlullah wa khasah. Orang yang senang dengan Al-Quran spesial dan khusus di mata Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang khusus di mata Allah. Amin. Masih di Serambi Islami Ramadan bersama saya Riza Muhammad. Dan hadir Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Tarekat Idrisiyah Tasikmalaya. Sehat ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Topik yang kita bahas luar biasa, Syekh. Ya. Inilah penentu kehidupan seorang hamba di hadapan Allah. Tapi sebelum kita bahas secara mendalam, saya akan memperkenalkan Bapak Ibu yang hadir dan insya Allah mereka adalah hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Yang pertama adalah Majelis Taklim Al-Baitul Ma'mur Serpong, pimpinan Ibu Darmianti. Assalamualaikum. Masya Allah, wajahnya bercahaya ya. Pasti tadi mengawali tahajud dulu sebelum sahur ya. Dan yang kedua adalah Majelis Taklim Al-Hidayah, pimpinan Ibu Fetianti Serpong. Assalamualaikum. Di sini lengkap Syekh, ada Bapak, ada Ibu. Oke, Syekh, subhanallah. Kalau kita lihat pembukaan aliniyah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudzal lil muttaqin. Kalimat la raiba fi, Quran seolah dijadikan statement oleh Allah, jangan pernah meragukan sebagai konsep dan petunjuk hidup. Lalu bagaimana kemuliaan Quran dalam perspektif yang bisa kita rasakan dalam kehidupan Syekh? Ya, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Karena di bulan Ramadan ini bulan yang sangat berkaitan dengan turunnya Al-Quranul Karim. Masya Allah. Al-Quran ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan untuk memuliakan manusia. Masya Allah. Jadi kalau kita menjauh dari Al-Quran, kita akan terhinakan. Masya Allah. Tapi kalau kita mendekat kepada Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, jangan nunggu mulianya di akhirat. Mulia di dunia, Allah akan berikan kepada kita. Jadi keuntungannya bukan cuma di akhirat ya Syekh? Ya. Tapi kebahagiaan, ketenangan, dan kesuksesan pun bisa kita raih di sini. Betul. Masya Allah. Jadi Al-Quranul Karim ini petunjuk bagi manusia dalam kehidupan. Mari kita lihat kenapa Al-Quran itu sebagai kitab samawi yang mulia. Masya Allah. Sampai sebagian nama Allah menjadi sifat bagi Al-Quran. Al-Quranul Karim. Al-Karim adalah nama Allah. Menjadi sifat bagi Al-Quran. Al-Quranul Majid. Al-Majid. Demikian pula kemudian menjadi sifat dari Al-Quranul Karim. Para ulama khusus ada yang disebut dengan ulama yang mempakari ulumul Quran. Ada Imam As-Suyuti, ada imam yang lainnya. Kita akan menangkap betapa Al-Quran itu mulia. Masya Allah. Pertama kita lihat, Al-Quran itu dari yang kulitnya dulu ini. Ya, ada kulit, ada apa? Ada isi. Mending kulit dulu atau isinya ini? Isinya bagus, kulitnya pun bagus, casingnya pun bagus. Nah, itu yang hebat. Al-Quranul Karim berbahasa Arab. Maka pendekatan kebahasaan ini menjadi sangat penting. Ketika Al-Quran diberikan
kepada sosok agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut ummi, di mana backgroundnya itu bukan terpelajar, tidak belajar secara formil. Menerima Al-Quranul Karim di mana dari sisi kebahasaan, dari sisi balagoh atau sastra mencengangkan bagi masyarakat Arab ketika itu, termasuk di masa itu kalau orang memiliki kepandaian dari sisi syair, membuat syair, membacakan syair, membuat terhormat secara status sosial. Ketika Al-Quran turun membawa bahasa Arab yang hebat, balagoh, sastranya yang indah, ini sudah menjadi petunjuk bahwa Al-Quran adalah bukan ciptaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Bahkan penyair yang handal pun heran dengan balaghah dari Quran sendiri. Ya, dikisahkan Abu Jahal itu masih keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Nabi mendeklarasikannya diri sebagai Nabi, maka Abu Jahal begitu benci bahkan memerangi. Tapi ia pun jujur hatinya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat demi ayat kepada orang-orang yang beriman ketika itu, bahkan di rumah, maka Abu Jahal ini suka ngintip. Kenapa? Indah Al-Quran itu. Masya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, pandai bahasa Arab gak ini? Dikit. Kalau ibu-ibu bukan bahasa Arab, urab. Urap segar. Walaupun belum paham makna, tapi dari sisi teks Al-Quran ketika dibacakan, dilantunkan, apalagi tadi oleh qori kita nih, suaranya yang merdu, terjaga kepasihannya, qawaidnya, tajwidnya, maka membuat Al-Quran itu mempesona. Itu baru dari segi bahasa ya Syekh? Baru dari sisi bahasa. Bahkan sastra Arab, bahasa Arab merujuk kepada Quran. Insya Allah. Quran menjadi qawaid dalam bahasa Arab. Quran menjadi qawaid di dalam balagoh sastra Arab. Insya Allah. Itu baru dari sisi kulitnya. Masya Allah. Oke Syekh, ini baru membahas kulitnya ya Bu ya. Kulitnya doang, udah kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, jangan kemana-mana. Sebab saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Serambi Islami Ramadan.